bekerja sama dengan MKTV. Pemahaman konstitusi tidak hanya harus dimiliki oleh pejabat negara di tingkat nasional saja. Namun pengertian serta implementasi dari dasar negara serta Undang-Undang Dasar 1945 juga wajib dikuasai oleh aparatur negara dari tingkat terendah, yakni kelurahan. Untuk itu Mahkamah Konstitusi menggelar lomba budaya sadar Pancasila dan Konstitusi untuk pertama kalinya dilaksanakan di Surakarta. Surakarta kembali menggebrang setelah Wali Kota Jokowi dengan berbagai inovasinya. Berikut mobil SMK Cikal Bakal Mopnas. Kini Kota Solo terpilih menjadi kota pertama penyelenggaraan Lomba Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi bagi perangkat kelurahan. Adalah Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan penegakan konstitusi di tanah air, mencoba menggali kemampuan aparat pemerintahan terendah yakni lurah, memahami dan mengimplementasikan konstitusi dalam kehidupan bernegara. 51 perangkat kelurahan sekota Solo berkompetisi selama 3 hari memperebutkan hati para juri menuju final. 3 kelurahan akhirnya berlaga dalam final debat pemahaman Pancasila dan konstitusi serta perilaku anti korupsi. Kelurahan Kerten, Kelurahan Serengan, dan Kelurahan Kepatihan Wetan. Ya saya kira ini sangat bagus ya, jadi memberikan kesadaran pada aparat-aparat kita dan tentu saja nanti diturunkan ke bawah ke masyarakat. Ini sebagai sebuah pemahaman, sebagai sebuah kesadaran dan nanti sehari-hari dijadikan sebagai sebuah perilaku. Kalau sudah perilaku nanti akan menjadi sebuah gaya hidup, gaya kerja. Karena Pancasila itu kan tidak kemudian berhenti ketika lomba usai, tapi hendaknya terus dilakukan pembinaan, ilmu, pengetahuan, pengalaman dari teman-teman di Surakarta untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. Dan oleh karena itulah maka MK itu kemudian menyasar kepada perangkat kelurahan sebagai peserta. Karena apa? Karena perangkat kelurahan yang dipimpin oleh Bapak Ibu Lurah inilah sebagai ujung tombak. Kelurahan Serengan siap menang. Kami Sri Kandi dari Kelurahan Kepatihan Wetan mohon doa restu dan dukungannya untuk menjadi yang terbaik. Kerten, yes I can. Bekerja sama dengan MKTV. Ayo, ini ramuan kolusi dan taburkan anarkis. Itu kuno, ini ramuan asli. Masukkan kejujuran setulusnya, campur dengan sebanyak-banyaknya kesantunan, aduk sesuai aturan main. Silakan. Wujudkan demokrasi yang bermartabat untuk kesejahteraan rakyat. MK menegakkan konstitusi, mengawal demokrasi. Bekerja sama dengan MKTV. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang dipermudah jabatan. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. Ya, halo pemirsa, selamat berjumpa dalam Suara Anda, Suara Konstitusi. 3 hari ini ke-51 kelurahan se-Surakarta sudah melakukan debatnya menguji pemahaman akan Pancasila dan konstitusi, berikut mengasah kemampuan mengelola birokrasi yang bebas gratifikasi, bebas suap, dan anti korupsi. Dan sampailah kita ke babak final debat lurah, konstitusi, dan anti korupsi.
Ya, dan mengawali debat kali ini saya akan minta Rektor Universitas 11 Maret Surakarta, Profesor Dr. Raufik Karsidi untuk memberikan pemaparan singkatnya. Prof, silakan. Kita akan melihat bersama-sama Lomba Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi yang diikuti oleh 51 kelurahan di Kota Madya Surakarta, dan yang kita saksikan adalah para calon pemenang karena adalah mereka bertiga ini nanti adalah juara 1, 2, dan 3-nya. Sudah 3 hari berlangsung, dan yang penting kami sampaikan apa yang dilakukan hari ini, Lomba Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi, bagian dari upaya kita untuk tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Bapak Rektor UNS. Terima kasih atas waktunya, Pak. Dan giliran Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Pak Mahfud MD, silakan untuk memberikan statement singkatnya, Pak. Menurut Mahkamah Konstitusi, kesadaran berpancasila dan berkonstitusi itu artinya memahami dan mau melaksanakan Pancasila dan konstitusi. Persoalan bangsa kita sekarang, generasi yang agak tua memahami, mengerti dan hafal Pancasila dan konstitusi, tetapi banyak di antara mereka yang hanya memahami tetapi tidak menghayati, tidak mau melaksanakan. Di kalangan generasi muda ada kekhawatiran bahwa mereka bukan hanya tidak sadar tetapi juga tidak paham terhadap Pancasila dan konstitusi itu. Acara yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bersama UNS dan pemerintahan atau pemerintah Kota Solo ini dimaksudkan untuk memberi kesadaran, membangun kesadaran kepada dua-duanya, yaitu menyadarkan, mengerti Pancasila dan konstitusi dan mau melaksanakannya. Itu artinya sadar baik terhadap generasi yang lebih tua maupun terhadap generasi yang akan datang. Karena kita meyakini hanya bangsa yang sadar pada ideologi negara dan konstitusinya yang dianggap atau diakui sebagai bangsa yang beradab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahfud MD. Selama 3 hari ini ke-51 peserta diuji kompetensinya tidak main-main oleh sejumlah juri pakar hukum tata negara. Dan yang kami hadirkan pada final kali ini adalah ke-9 juri. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Ya, pemirsa dan juga audiens sekalian, ingin tahu seperti apa jalannya debat antar lurah se-Surakarta selama 3 hari di Solo ini. Berikut liputannya. ...51 kelurahan sekota Surakarta mengikuti Lomba Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi. Metode lomba meliputi penyampaian argumentasi atas satu masalah, dilanjutkan saling debat antar peserta, dan diakhiri kesimpulan masing-masing kelompok. Dipandu oleh seorang moderator, para peserta dinilai oleh Dewan Juri yang berasal dari akademisi ahli hukum tata negara dan ahli lain yang relevan serta berasal dari luar Surakarta. Pastinya, juri tidak memiliki kaitan dengan peserta. 51 kelurahan ini terbagi menjadi 3 grup untuk mengikuti babak penyisihan dengan sistem gugur. Masing-masing grup terbagi menjadi 4 kelompok. Dari 4 kelompok ini, masing-masing menghasilkan 1 juara yang akan diadu di babak semifinal. Juara grup ini nantinya akan maju ke babak final. Kelurahan Kepatihan Wetan lolos di babak penyisihan dari kelompok A2 serta mengalahkan 3 kelurahan lainnya, yakni Kelurahan Kadipiro, Kelurahan Laweyan, dan Kelurahan Nusukan. Di babak semifinal, Kelurahan Kepatihan Wetan bertemu dengan juara kelompok A1, yakni Kelurahan Sumber, juara kelompok A3, yakni Kelurahan Keratonan, dan juara kelompok A4, yakni Kelurahan Timuran. Kelurahan Serengan lolos di babak penyisihan dari kelompok B2 setelah mengalahkan 3 kelurahan lainnya, yakni Kelurahan Danukusuman, Kelurahan Sewu, dan Kelurahan Tipes. Di babak semifinal, Kelurahan Serengan bertemu dengan juara kelompok B1, yakni Kelurahan Semanggi, juara kelompok B2, Kelurahan Banyuanyar, dan juara kelompok A4, Kelurahan Kemlayan. Kelurahan Kerten lolos di babak penyisihan dari kelompok C1 setelah mengalahkan 3 kelurahan lainnya, yakni Kelurahan Bumi, Kelurahan Punggawan, dan Kelurahan Sriwedari.
Di babak semifinal, Kelurahan Kerten bertemu dengan juara kelompok C2, yakni Kelurahan Jebres. Juara kelompok C3, Kelurahan Tegal Harjo, dan juara kelompok C4, Kelurahan Gandeng. Dan siapakah yang akan menjadi juara Lomba Budaya Sadar Pancasila dan Konstitusi bagi perangkat kelurahan sekota Surakarta? Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Serengan, ataukah Kelurahan Kerten? Ya, dan inilah ketiga kelompok kelurahan di Surakarta yang meraih tiket ke Grand Final. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama, Kelurahan Kepatihan Wetan. Mana aplausnya? Ada Ibu Tuti Orbawati dan ada Ibu Uti Sri Wahyuni dan Ibu Prasetyaningsih Suwarno yang mewakili Kelurahan Kepatihan Wetan. Dan selanjutnya ke Kelurahan Serengan, Ibu Restu Tiaswening, lalu kemudian Ibu Widya Stuti dan Bapak Sudiman. Dan yang terakhir yakni Kelurahan Kerten, Ibu Sapta Endah Yulianti, Ibu Rini Indriani, dan Ibu Wiwin Triningsih. Ya, selamat berdebat ibu-ibu dan bapak. Nanti Anda sekalian akan diuji kompetensinya dengan 9 dewan juri. Langsung saja, saya akan minta Pak Palguna untuk memberikan pemaparan satu kasus besar yang akan diujikan kepada ke-9 finalis ini. Silakan Pak. Terima kasih Vesi. Ini kasus nyata yang terjadi di Yogyakarta pada peristiwa bencana alam gempa bumi beberapa tahun yang lalu. Di Kelurahan Sleman ketika itu yang luluh lantak, banyak bangunan yang hancur akibat gempa itu. Lalu ada satu kelurahan yang mendapatkan bantuan untuk membangun sekolah. Dan bantuannya ternyata datang dari dua kementerian. Tapi ternyata di lapangan, bantuan yang datang dari kementerian yang pertama itu telah cukup untuk merehabilitasi sekolah. Pertanyaannya kemudian yang kedua ini bantuan yang datang kedua yang juga ditujukan untuk itu mau diapakan, karena itu sudah cukup. Oleh lurah yang bersangkutan, ternyata bantuan itu digunakan untuk melengkapi perlengkapan sekolah yang juga hancur. Bangku, lemari dan sebagainya, yang sejenisnya itu. Tetapi kemudian ternyata ini menjadi temuan dari BPKP. Dan lurah yang bersangkutan didakwa oleh jaksa melakukan tindak pidana korupsi. Itu kasusnya. Apa pertanyaannya Pak? Pertanyaannya tentu saja. Yang pertama, bagaimana analisis dari ketiga grup ini dalam melihat kasus yang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Palguna. Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memberikan waktu yang sama, 1 menit saja untuk dapat menganalisa singkat. Nanti di segmen berikutnya Anda bisa memberikan pemaparannya dan juga nanti akan ada pertanyaan lanjutan dari sejumlah dewan juri. Saya mulai dari Kelurahan Kepatihan Wetan dulu. Waktunya 1 menit, saya mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Analisa kami, sikap lurah tersebut menurut kami ini hanya salah satu kesalahan prosedur saja. Kalaupun itu bantuan itu untuk membangun gedung dan akhirnya yang sebagian dari kementerian dialihkan ke sarana prasarana, itu bagi kami bukan merupakan korupsi dan itu bisa dilaksanakan dengan kita bermusyawarah. Kita pertama konsultasi ke atasan, kemudian kita diajak musyawarah ketua komitenya, orang tua murid yang terkait dengan sekolah tersebut kita ajak musyawarah, kita buatkan berita acara, kita rembuk dan ini semua juga sudah sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila sila ke-1, 2, 3, dan 4 semuanya dengan persatuan, kemudian musyawarah dan ini juga untuk kepentingan membantu anak-anak itu. Jadi pasal 31 di dalam pendidikan. Jadi pasal 31. Ya, habis waktu Anda. Terima kasih sudah memberikan analisa awalnya. Silakan kelompok B atau Kelurahan Serengan. Waktunya sama, 60 detik, saya mulai dari sekarang. Kejadian tersebut diakibatkan karena kurangnya koordinasi antara kementerian, kemudian kurangnya koordinasi antara kementerian dengan pemerintah daerah, dan juga belum adanya pemahaman yang sama tentang penanganan tanggap darurat dan penanganan pasca bencana. Tanggapan kami, 1, ini kondisi situasi pasca bencana.
Masih 30 second lagi, Bu, silakan. Jadi pasca bencana itu tinggal rehabilitasi. Jadi kejadian tersebut tidak boleh dilaksanakan sehingga uang harus dikembalikan. Kita apabila masih membutuhkan, kita membuat perencanaan mengajukan ke kementerian untuk kebutuhan pembelian meja dan kursi. Karena ini didasarkan pada UUD 45 pasal 23C, yaitu semua yang berkaitan dengan undang-undang. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Mungkin jawabannya yang singkat dan lugas saja dan mengena kepada rakyat Anda sekalian. Jadi jangan membuat masyarakat bingung. Silakan langsung ke Kelurahan Kerten, waktunya sama 60 detik, saya mulai dari sekarang. Terima kasih. Kami dari Kelurahan Kerten menyatakan bahwa tindakan dari lurah tersebut itu adalah salah karena itu melanggar nilai konstitusi yang sudah ada. Kalaupun itu untuk penyelenggaraan pemerintahan itu berupa prasarana dan sarana, kita cukup punya waktu karena itu bukan tanggap darurat. Tanggap darurat di sini kita mengartikan adalah sesuatu yang menyangkut dengan jiwa seseorang. Kalau itu prasarana sekolah, cukup waktu untuk merevisi mata anggaran yang sudah ada. Masih ada waktu. Karena banyak sekali di sini sekarang yang terjadi pejabat daerah itu terjebak dalam suatu masalah yang sebenarnya itu bukan korupsi untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana sistem di Indonesia ini bisa menjebloskan seorang kepala daerah hanya karena dia melanggar. Bukan berarti dengan alasan tidak cukupnya waktu atau mungkin kurang koordinasi itu menjadikan alasan kita untuk melanggar konstitusi yang sudah ada. Semua yang kita lakukan di dalam pemerintah. Waktunya habis. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin juri masih belum puas ya dengan jawaban-jawaban singkat tersebut. Tapi jangan khawatir Bapak dan Ibu Dewan Juri, Anda bisa memberikan pertanyaan di segmen-segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah di Suara Anda, Suara Konstitusi. Kami akan kembali sesaat lagi. Bekerja sama dengan MKTV. Ya, masih di debat lurah pemahaman akan Pancasila, konstitusi, dan juga perilaku anti korupsi. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada ke-9 finalis itu, dan saya akan mengawali dari masing-masing pendukungnya. Ini tampaknya masing-masing sudah membawa pendukungnya. Saya mulai dari Kelurahan Kepatihan Wetan. Mana pendukungnya? Dan silakan yel-yelnya. Baik, dan dilanjutkan dengan Kelurahan Serengan. Silakan, mana yel-yelnya? Baik, dan Kelurahan Kerten silakan. Ya, makin menarik saja. Yang penting semuanya yes begitu ya. Mudah-mudahan Dewan Juri juga yes untuk memberikan pertanyaan untuk kali ini. Penanya pertama yakni Dewan Juri pertama, yakni Profesor Dr. Yuliandri SH.MH. Silakan mulai memberikan pertanyaan. Satu pertanyaan sama kepada 3 peserta dan Anda sekalian akan kami berikan waktu yang sama 2 menit untuk menjawabnya. Silakan Prof. Ya, terima kasih Mbak Pesi. Para finalis lomba yang berbahagia, dari paparan kasus yang disampaikan tadi, memang ada dugaan bahwa itu ada tindak pidana korupsi yang dilakukan. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau dilihat dari azas manfaat dan juga azas kepentingan umum, apakah tindakan pengalihan peruntukan anggaran itu dapat dilakukan? Silakan. Baik, silakan kelompok B dulu yang menjawab. Waktunya 2 menit, saya mulai dari sekarang. Walaupun itu sangat bermanfaat, tapi itu salah. Karena sesuai dengan UUD 45 pasal 23C, semua yang berketentuan dengan keuangan negara itu ada aturan undang-undangnya. Jadi kita tidak boleh lepas dari itu. Selain itu kita bisa, karena itu sudah situasi setelah pasca bencana, kita bisa mengajukan ke kementerian untuk membiayai, memfasilitasi yang masih kurang. Saya kira cukup.
Oke, ada pertanyaan lanjutan Pak, waktunya masih panjang. Tapi dana alokasinya sudah diadakan begitu kan. Nah, bagaimana tindakan ini? Ini kan sudah ada PU sudah melakukan menyerahkan anggaran dan sudah diperbaiki, tapi ada Kementerian Pendidikan yang juga alokasikan untuk rehabilitasi begitu. Ini bagaimana? Kami tetap berprinsip dikembalikan dana tersebut dengan catatan kami mengajukan kembali untuk proyek-proyek atau kebutuhan yang belum dipenuhi. Terima kasih. Masih ada waktu Ibu dan Bapak, silakan menambahkan. Iya, pada prinsipnya kami sepakat bahwa untuk pelaksanaan tetap merujuk pada undang-undang dan aturan yang berlaku. Ini kesepakatan kami. Terima kasih. Iya, juri silakan. Sudah cukup? Masih ada waktu. Masih ada waktu. Anda ingin menggunakan waktunya atau langsung dipas saja? Namun apabila terjadi pada saat tangga bencana, kemungkinan itu dimungkinkan. Tapi karena ini situasinya setelah bencana, jadi ini program rehabilitasi. Jadi tetap kita harus sesuai regulasi yang ada. Oke, baiklah. Singkat cerita, Anda sepakat tidak dengan apa yang dilakukan oleh terdakwa itu? Tidak bisa dijawab karena waktunya sudah habis. Terima kasih, saya ingatkan sekali lagi untuk lebih lugas karena waktunya terbatas. Silakan kelompok C, Kelurahan C, silakan memberikan jawabannya. Waktunya 120 detik, saya mulai dari sekarang. Dalam permasalahan tersebut saya tidak setuju. Dalam artian walaupun tanggap darurat, kita pun seperti yang di Permendagri yang telah dituangkan Permendagri nomor 13 tahun 2006, kita bisa mengalihkan apapun untuk mengalihkan. Seandainya itu belum terjadi, kita bisa koordinasi dengan pihak terkait dengan cara mungkin melalui surat ataupun secara langsung, dan kita bisa mengadakan berita acara. Dan seandainya itu seperti kasus tadi udah terjadi, kita bisa mengadakan revisi untuk anggaran tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu lagi, Bapak Dewan Juri. Artinya begini, sama juga pertanyaan kedua tadi, tapi ini sudah anggaran sudah ada disediakan begitu. Dan kalau misalnya dimanfaatkan, ini bagaimana? Toh pekerjaannya adalah untuk kepentingan umum begitu. Ya memang secara hukum itu menyalahi aturan, seperti yang kita ketahui bahwa apapun yang kita laksanakan apabila tidak sesuai dengan peraturan yang ada pasti akan terjerat hukum. Sesuai pun apa yang kita laksanakan, tapi kita juga walaupun itu bukan untuk memperkaya diri sendiri, mungkin tanggap darurat, dalam arti kita juga mengedepankan adanya asas keadilan, kemanfaatan maupun kepastian. Tetap kita adakan koordinasi lagi, kita adakan revisi kepada pihak terkait, mungkin bisa melalui berita acara pengalian dan sebagainya. Ada yang ingin menambahkan jawaban di samping-sampingnya? Kami ingin menambahkan bahwa dari tadi yang diungkap oleh Dewan Juri, memang dalam kita melakukan segala sesuatu, dalam dimensi hukum kita harus mengingat keadanya keadilan, kemudian asas manfaat, dan asas kepastian hukum. Dari yang tadi dipaparkan oleh Ibu Lurah, mungkin... Ya, waktunya habis, terima kasih. Ya, dan langsung ke Kelurahan Kepatihan Wetan ya, silakan menjawab, waktunya sama, saya mulai dari sekarang. Menurut kelompok kami akan tetap menggunakan dana itu untuk melengkapi fasilitas sekolah tersebut. Karena bagaimanapun kalau setelah bencana itu semua serba darurat. Masa ada gedungnya anaknya tidak sekolah, nggak ada bangkunya, kan nggak mungkin. Ya, jadi dana itu tetap, karena itu menyangkut untuk kepentingan umum. Ya. Dan itu sesuai juga dengan Pancasila sila kelima, yaitu kita harus gotong royong. Sila kedua, kita kan harus juga mempunyai sikap kemanusiaan. Masa anak-anak habis bencana dalam keadaan menderita tapi tidak bisa sekolah, kita tidak menolong. Jadi Anda mau menanggung resiko untuk dibawa ke meja hijau? Dan sesuai juga begini, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001,
Yang dinamakan korupsi itu kan harus memenuhi 3 hal. Yang satu melanggar undang-undang, yang kedua itu merugikan keuangan negara, yang ketiga itu menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain. Padahal di sini yang dilakukan Pak Lurah ini tidak sama sekali, uang-uangnya bukan untuk Pak Lurah, tapi untuk kepentingan umum. Ya. Oke, baik. Pak Itu Yuliandri menurut sudah puas? Iya, cukup. Mungkin kalau ada tambahan silakan aja tambahan argumennya. Jadi bisa kita tambahkan prosedur Oke, kita tampaknya dengan ada yang melalui menambahkan, musyawarah. silakan. Kita adakan koordinasi musyawarah agar rencana-rencana ini bisa kita alihkan untuk sarana prasarana sesuai dengan sila keempat. Kita mengadakan koordinasi musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama, yaitu sila kelima kepentingan umum. Oke, baik. Jadi berarti posisinya 1-2 begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus kepada ke-9 finalis. Masih ada 2 orang juri lagi yang ingin mengajukan pertanyaan lanjutan di segmen-segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Bekerja sama dengan MKTV. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang mengingatku bos eksekutif, toko papan atas, atas segalanya asik. Ya, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Suara Anda, Suara Konstitusi. Ini adalah giliran juri kedua, Profesor Dr. Esmi Warasi Puji Rahayu untuk memberikan pertanyaan follow up. Tampaknya posisinya 1-2 ya Bu ya. Silakan Ibu. Mendengar analisis dari peserta finalis memang sangat luar biasa ya dan cukup tajam. Tapi saya melihat bahwa ada 2 pendapat. Jadi yang satu, uang dikembalikan atau karena itu menyalahi peraturan, kemudian yang kepatihan tetap harus dilaksanakan karena itu tidak memperkaya ya Bu Lurah atau Pak Lurah. Tapi persoalannya Bapak Ibu-ibu sekalian, ini harus segera dilaksanakan karena mau ujian nasional. Jadi kalau hanya gedung apa lesehan sekolahnya itu. Nah, apakah harus dikembalikan, harus koordinasi dulu? Itu tidak waktunya saya kira sangat lama, tidak cukup 1-2 hari. Oke. Ya, tindakan apa secara konkret nih, yang secara tegas bisa menggambarkan nilai-nilai Pancasila, keadilan, ya, perikemanusiaan itu bisa diimplementasikan. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu Esmi. Tepat sekali ditujukan kepada kelompok C karena Anda tadi lebih memilih untuk mengembalikan uangnya. Padahal ini ujian nasional sudah dekat. Tindakan apa yang konkret agar tidak bertele-tele dan anak-anak juga tidak terlantar. Silakan waktunya 2 menit, saya mulai dari sekarang. Kita akan mengambil tindakan yang aman saja. Kita akan membuat berita acara perubahan mata anggaran. Jadi anggaran yang dari pusat yang memang sudah disediakan untuk kelurahan tersebut bisa tersampaikan dengan maksud dan tujuannya, yaitu pembangunan prasarana sekolah. Dan secara aturan kita juga tidak menyalahi konstitusi yang sudah ada. Karena apapun yang kita langgar dari suatu konstitusi itu akan ada efek hukumnya. Jadi itu yang kita hindari, tapi kepentingan masyarakat di sini bagaimana mereka bisa melangsungkan kegiatan kehidupan, kegiatan pendidikan itu bisa terus dilaksanakan. Jadi tindakan konkretnya apa Bu? Langkah konkretnya kita akan membuat berita acara untuk perubahan mata anggaran jika itu dimungkinkan. Berita acara itu biasanya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan begitu. Saya Sudah kira selesai ujian nasional birokrasi di daerah lain Bu. Saya kira birokrasi sekarang ini tidak seperti itu. Mungkin Bu Alfi bisa dijadikan contoh untuk Solo. Kita tidak pernah ada birokrasi yang lama. Dari atas ke bawah, bahkan kami di kelurahan melayani masyarakat tidak ada istilah lama ataupun sampai menginap. Jadi semua yang datang langsung kita layani dan mereka pulang dengan hasil. Jadi kami
tidak ada istilah percaya bahwa birokrasi itu bisa cepat. Jadi ini bukan birokrasi lama lagi, birokrasi yang bertele-tele atau harus bagaimana. Saya kira semua pemerintah pusat pun punya willingness yang baik untuk menyambut apa yang kita butuhkan di daerah. Sifat koordinatif itu sekarang banyak sekali, akses media juga sangat banyak. Bisa lewat email, bisa lewat apapun, kita bisa laksanakan itu. Oke, silakan Ibu. Ibu seolah-olah yakin ya dengan perubahan mata anggaran itu pasti disetujui. Seandainya ditolak bagaimana? Silakan. Gini Bu, maaf. Seperti yang kita ketahui bersama, ini seperti yang di Kota Solo ini yang kita laksanakan dan selama ini kita laksanakan. Dengan kemajuan teknologi ini, kita biarpun siang malam, insya Allah. Sayang sekali waktunya sudah habis. Tadi kebijakan yang aman, saya harapkan bukan hanya untuk mengamankan ibu-ibu sekalian ya, tapi kebijakan yang aman untuk masyarakat ya. Saya harapkan demikian. Baik, terima kasih. Setelah ke C, saya ke A. Pertanyaannya sama dan waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Pertanyaannya, Mbak? Pertanyaannya sama dan waktunya sama. Pertanyaannya? Beda. Mungkin silakan diulang sedikit, Bu. Ya, saya akan ulangi. Ibu ini dari Kepatihan ya, Ibu Lurah. Tadi yang yang bersikap berbeda. Ya, Ibu. berbeda. Iya. Mengatakan itu harus konsultasi kan begitu dengan atasan ya. Kalau tidak, ini bersikap tetap walaupun rela di meja hijau. Ini maaf, ini serengan ya, maaf. Begitu ini serengan. Ya? Maaf, ini ya. Kepatihan Wetan, Ibu. Oh, Kepatihan Wetan, kurangnya koordinasi, tapi uang bisa dipakai asal tidak memperkaya ya. Tapi seperti apa wujudnya itu agar supaya lurah tidak dituduh memperkaya, karena ini sulit untuk mengatakan memperkaya atau tidak ya. Mohon dijelaskan tindakan konkretnya seperti apa. Pernah terkena tuduhan memperkaya diri sendiri, Bu, selama menjabat? Tidak. Tidak pernah ya. Baiklah. Kalau tidak pernah, berarti antisipasi ke depannya seperti apa? Ini saya jawab ya, Mbak. Ya, saya menjawab. Silakan Bu, waktunya sudah jalan. Saya menjawab bahwa kami menggunakan dana itu kan tidak untuk diri kita sendiri. Jadi tidak untuk kepentingan kita, tidak untuk kelompok kita, kan juga kita berikan untuk anak-anak. Kita kan musyawarah begitu. Dan saya rasa musyawarah kan kita supaya tidak dituduh, kita musyawarah. Masa musyawarah lama begitu. Oke. Kita melaksanakan musyawarah dengan konsultasi ke atasan, dengan komite sekolah dan seluruh masyarakat yang ada di situ. Dan kita sampaikan bahwa penggunaan dana itu secara transparan. Jadi untuk itu nanti lurah tidak akan dicurigai untuk menggunakan dana itu karena dipertanggungjawabkan bersama. Terima kasih. Bentuk badan pengawas dari musyawarah itu ada pengawasnya. Jadi bisa tahu lurah itu benar-benar tidak korupsi. Baik, terima kasih. Jadi posisinya tetap ya, sama seperti sebelumnya. Ke Kelurahan B, silakan menanggapi, waktunya sama, 120 second, saya mulai dari sekarang. Pada prinsipnya kita tetap kekeh untuk penggunaan uang negara itu kita harus mendasarkan pada undang-undang dan aturan yang sudah ada. Karena hukum itu tidak ada abu-abu, hanya ada hitam dan putih. Dan kami juga menambahkan, harus melihat situasi dan kondisi. Jika dana itu ada pada saat bencana dan nyawa yang nomor satu harus diselamatkan, kami berani melakukan digresi. Oke, baiklah. Karena ini pas terjadi bencana, apapun kejadiannya, apapun resikonya, kami berani melakukan digresi karena nyawa pertama yang harus diselamatkan. Itu prinsip kami. Oke, tampaknya ada perubahan ya dengan statement yang sebelumnya ya. Berarti Anda, berarti Kelurahan Serengan ini siap diapa-apakan, siap dimeja hijaukan apapun demi untuk kepentingan masyarakat dan anak-anak tersebut. Ada perbedaan argumentasi dengan pada saat segmen sebelumnya? Jika itu terjadi pada saat bencana dan nyawa yang harus diselamatkan nomor satu. Oke, baiklah. Ibu, ada tambahan? Ya, ada sedikit, ini menarik. Ketika ini pejabat kelurahan itu kan tidak hanya satu ya dengan perangkat. Yang satu harus dikembalikan, yang satu harus dilaksanakan. Kira-kira agar supaya tidak menyalahi konstitusi, apa yang harus dilakukan? Oke. Mungkin ada sebuah kebijakan yang konkret dan tertulis yang bisa Anda lakukan untuk mengamankan posisi Anda. Kita tetap mengajukan
perencanaan kembali, jadi kita ajukan ke kementerian untuk kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian untuk kondisi demi siswanya, kita nanti bisa untuk koordinasi dengan lingkungan. Untuk sementara bisa di tempat penduduk atau di balai desa atau yang lainnya. Tapi kebijakan Anda ini bertolak belakang dengan kebijakan wakil Anda. Wakil Anda mengatakan siap apapun lah untuk kepentingan masyarakat. Sayang sekali waktunya sudah habis. Kita berikan aplaus kepada para lurah finalis dari debat kali ini. Kita harus break dan kita akan kembali untuk melakukan uji kompetensi dari juri yang ketiga. Tetaplah bersama kami. Bekerja sama dengan MKTV. Ya, masih di Suara Anda, Suara Konstitusi. Ini adalah debat lurah pemahaman Pancasila dan Konstitusi dan juga nilai-nilai anti korupsi. Kini giliran Bapak Guntur Hamzah untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak. Ya, baik finalis yang berbahagia. Jadi saya melanjutkan aja kasus tadi, kasus yang di Jogja tadi, yang disampaikan oleh Pak Palaguna tadi. Tentu ya kita sepakat bahwa yang namanya korupsi atau perilaku koruptif itu adalah sangat bertentangan dengan Pancasila, ya baik selaku falsafah bangsa maupun selaku dasar negara kita. Nah pertanyaan saya adalah, melanjutkan tadi kasus yang tadi, apakah menurut para finalis ini, apakah sebaiknya kasus ini diselesaikan melalui cara-cara penyelesaian administrasi, ataukah harus diajukan atau harus diselesaikan menurut prosedur hukum pidana? Oke. Kira-kira menurut para finalis ini gimana? Maksudnya administrasi di diselesaikan PTUN? secara internal, internal administratif saja. gitu, penyelesaian administratif, Oke. ataukah harus masuk ke ranah pidana gitu, menurut penilaian para finalis? Pastinya lebih ke administrasi ya Pak ya, daripada diseret-seret ke meja hukum. Tapi apa alasannya begitu apa alasannya? Silakan. Saya mulai dari A, dari Kelurahan A, silakan menjawab, waktunya sama 2 menit. Kami akan tetap menggunakan dana tersebut dan untuk pertanyaannya adalah secara administrasi, tidak secara administrasi ke ranah hukum, karena sesuai dengan sila keempat yaitu musyawarah, kita sudah melaksanakan musyawarah dan konsultasi dengan atasan tadi untuk bahwa dana tersebut untuk kepentingan umum dan untuk kita melengkapi pemberkasan administratifnya dalam bentuk itu dengan membuat berita acara dari hasil musyawarah tadi, dilaporkan ke atasan bahwa berdasarkan hasil musyawarah dan konsultasi atasan, dana ini digunakan untuk ini. Demikian. Itu bentuk realnya, bentuk real kami dalam rangka menyikapi kasus ini. Jadi kita menyelesaikan secara administrasi. Tapi sulitnya adalah ketika Anda kemudian dilaporkan, apa yang harus dilakukan begitu ya? Tidak mungkin juga akan tetap bersikukuh menyelesaikan secara administrasi, Pak Guntur. Kalau memang Anda ingin menyelesaikan secara administratif, itu konkretnya kira-kira penyelesaian administratif yang bagaimana gitu? Ya, itu tadi melengkapi. Jadi yang langkah pertama, yang terpenting bantuan itu diberikan dulu. Satu, yang penting diselesaikan dulu. Yang kedua, itu setelah selesai nanti tidak usah kasus ini dibawa ke ranah hukum. Wong tidak terbukti kalau lurah tersebut korupsi, kan tidak memperkaya diri, begitu. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi diberikan alasan pendampingan berita acara dan lain sebagainya. Itu bentuk real penyelesaian administrasi. Jadi di sini tidak ada yang salah menurut kami begitu. Oke, baiklah, ada yang ditambahkan? Kita nanti kan ada badan pengawas dan itu bisa sebagai saksi yang bisa mendukung kalau itu benar-benar tidak ada korupsi dan untuk kepentingan bersama. Oke, baiklah. Iya, waktunya sudah habis. Langsung saya ke Kelurahan Serengan, waktunya sama 2 menit Ibu, saya mulai dari sekarang. Karena lurah tersebut setelah diperiksa BPKP ternyata ditemukan bahwa dia diperkirakan korupsi. Dan ini kami penyelesaiannya tetap sesuai aturan hukum yang berlaku, yaitu hukum pidana.
Dan nanti di pengadilan akan terbukti apakah lurah tersebut menggunakan untuk diri pribadi atau untuk kepentingan masyarakat. Saya yakin nanti dari hakim maupun jaksa bisa menyelesaikan dengan rasa keadilan di masyarakat. Oke, Pak Guntur Ya, ingin... bagaimana itu Bu, cara penyelesaian menurut rasa keadilan masyarakat yang bagaimana itu menurut Ibu kira-kira? Iya kan, keadilan itu abstrak Ibu, silakan. Rasa keadilan masyarakat di sini dimaksudkan mungkin masyarakat banyak atau secara luas itu bisa memandang kasus tersebut bahwa uang tersebut tidak digunakan untuk pribadi. Tapi pada prinsipnya kami tetap sesuai prosedur hukum dengan hukum pidana. Jadi nanti di pengadilan yang membuktikan. Ada yang ingin membantu menjawab Bapak? Ya, saya cuma mendukung saja karena sifat hukum adalah pasti dan progresif. Jadi itu nanti dari pengujian material itu akan ditentukan ini sebagai hukum pidana. Ya. Oke, Prof. Guntur, sudah puas? Ya, saya kira cukup. Oke, baik. Kita beralih ke kelompok yang ketiga, kelurahan yang ketiga. Kerten, silakan. Secara hukum itu telah menyalahi aturan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang korupsi. Jelas itu perbuatan korupsi karena telah menyalahi aturan mata anggaran yang telah ditentukan. Oke. Kami menambahkan karena dalam hukum tidak ada istilah abu-abu, jadi adanya hitam dan putih. Kalau memang itu menyalahi aturan harus ditindak secara hukum pidana, karena memang itu ada konsekuensi hukumnya. Cuma yang di sini karena ini menyangkut masyarakat banyak, menyangkut kepentingan umum, kita mencarikan solusi. Cuma bukan kepala daerah yang melanggar terus dibenarkan dengan dalih ini bagaimana saya membela kepentingan umum kok saya malah dipidanakan. Tapi karena memang tidak ada istilah abu-abu, jadi memang proses itu terus berjalan. Tapi bagaimana kita sebagai aparat birokrasi itu menanggapi suatu permasalahan. Memang itu sistem di kami terutama di Kota Solo ini juga banyak yang kita kadang-kadang bingung, ini boleh apa tidak, apa yang harus saya rubah. Cuman secara administrasi itu memang bisa kita terus jalankan. Cuma kalau sudah menyangkut hukum kami kekeh bahwa itu memang harus tetap diurus secara hukum pidana. Oke, baiklah. Jadi di Solo ini masih ada yang abu-abu ya. Kebetulan Pak Jokowi hadir begitu. Mana yang abu-abu? Bukan, saya bicara dalam hukum tidak ada istilah abu-abu. Jadi adanya hitam dan putih. Kalau memang secara konstitusi telah dituangkan di situ melanggar undang-undang, memang harus diproses. Oke, gitu ya. Oke, baiklah. Masih ada yang ingin follow up? Oke, kita berikan aplaus kepada ke-9 finalis, kepada ketiga kelompok yang mewakili Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Serengan, dan Kelurahan Kerten. Dan saat kembali kami akan mengadakan debat antar para finalis. Mereka akan beradu tanya jawab dan kami sekaligus juri akan menilainya. Tetaplah bersama kami. Bekerja sama dengan MKTV. Ya, bisa masih di suara Anda, suara konstitusi. Ini adalah debat lurah se-Surakarta, pemahaman mereka atas Pancasila dan konstitusi dan juga kesadaran anti korupsi. Kita berikan aplaus sekali lagi yang semangat. Iya. Setelah tadi kita mendengarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan para juri, nantinya kita akan menginjak ke segmen debat antar finalis. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai mekanisme debat, saya ingin yel-yelnya sekali lagi dari para pendukung. Silakan yel-yel dari Kelurahan Kepatihan Wetan. Iya, dan dari Kelurahan Serangan, silakan. Oke, dan dari kelompok C, Kelurahan Kerten, silakan. Oke.
Oke, baiklah kita berikan aplaus kepada mereka semua. Terima kasih atas dukungannya. Saya kembali kepada finalis. Saya akan mulai dari finalis B dulu, dari Kelurahan Serengan, untuk bertanya kepada kelompok C dari Kelurahan Kerten, dan kemudian kelompok C menjawab, waktunya 1,5 menit, lalu kemudian Anda akan bertanya, waktu menjawabnya juga sama 1,5 menit. Silakan Ibu, ingin bertanya apa? Untuk kelompok C, tolong dijelaskan bagaimana cara membangun budaya anti korupsi. Baik, silakan Ibu menjawab, waktunya 1,5 menit. Budaya anti korupsi ini harus kita bangun sedini mungkin dari masing-masing individu. Dan kita cukup diuntungkan di Solo ini dengan keterbukaan pemerintah kami, bahkan diberi contoh oleh Bapak Wali Kota kami yang sekarang mungkin ada di sini, bagaimana beliau dalam pemilu kada itu tanpa ada money politik. Itu mendidik masyarakat, bagaimana kita mengeduket masyarakat untuk mereka aware bahwa apa yang dilakukan selama ini itu salah. Jadi bagaimana kesadaran itu timbul harus dari diri sendiri. Karena siapapun kita, baik itu aparat birokrasi maupun masyarakat, seandainya mereka belum sadar betul dasar-dasarnya apa, yang harus kita lakukan apa untuk melawan korupsi, itu korupsi akan terus terjadi. Dan kita menghindari jangan sampai dikatakan Indonesia punya budaya korupsi. Contoh konkretnya seperti apa? Itu mungkin yang ingin ditanyakan oleh kelompok B. Contoh sikap seperti apa? Misalnya taruhlah ketika suami Anda terlibat korupsi, begitu ya. Bagaimana sikap Anda? Maukah Anda langsung mundur? Saya bersedia. Oke. Seandainya itu terjadi pada saya. Ibu? Sudah cukup? Kurang? Maksudnya apa? Silakan. Lebih jelasnya saya akan memberikan. Kurang memuaskan. Mungkin saya akan lebih jelasnya memberikan contoh dalam skup kecil kelurahan kami. Dulu mungkin ada beberapa pelayanan yang istilahnya masyarakat itu menawarkan. Setelah kita layani secara administrasi, mereka menawarkan. Iya, waktunya selesai. Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok C. Silakan kelompok C untuk bertanya kepada kelompok B. Seperti yang kita ketahui bersama, mungkin dalam salah satu contoh ini ataupun dalam kegiatan kita sehari-hari, kita di wilayah, kita berhadapan dengan pelayanan masyarakat, banyak sekali mungkin adanya suatu mungkin gangguan-gangguan ataupun sesuatu yang ingin mengarah ke korupsi. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita bagaimana caranya untuk menjerakan koruptor di Indonesia ini sesuai dengan perspektif konstitusi yang kita punyai. Oke, memberikan efek jerah kepada koruptor. Silakan. Anda ini mungkin bersiap-siap menjadi Menkumham ya. Jadi pertanyaannya berat sekali. Silakan Ibu menjawab, waktunya 1,5 menit. Saya mulai dari sekarang. Terima kasih. Ini untuk menghilangkan korupsi di Indonesia ya. Ini kita harus mulai dari sedini mungkin. Ini dimulai dari TK, itu untuk Solo mungkin sudah ada percontohannya kantin yang tidak bayarnya ditaruh di meja. Jadi beli tapi menghitung sendiri. Jadi tidak ada yang jual. Memang pertanyaan seperti itu. Efek jerahnya seperti apa, Bu? Efek jerahnya kan ini biasanya hanya di penjara 3 tahun, dapat remisi 1,5 tahun sudah bebas, begitu, belum proses asimilasi dan lain sebagainya. Tampaknya koruptor di Indonesia ini hukumannya belum memberikan efek jerah kepada calon-calon koruptor yang lainnya. Apa usulan Anda? Mungkin seperti itu ya. Silakan Bu. Itu yang sedini mungkin. Kemudian untuk yang lainnya yaitu kita harus mensosialisasikan ke masyarakat luas, karena masyarakat luas perlu tahu aturan-aturan dan juga mana yang benar dan mana yang salah. Karena masyarakat itu biasanya kadang karena ketidaktahuannya dia itu bisa melanggar atau menyerempet korupsi. Jadi kita harus benar-benar masyarakat itu tahu bagaimana caranya. Contohnya seperti melaksanakan seperti ini nih juga nanti diharapkan pada akhirnya bisa membudaya Pancasila dan konstitusi dan kita tidak akan melanggarnya. Oke, baiklah. Waktunya juga sudah terbatas dan sebentar lagi habis. Ya, terima kasih. Sekarang giliran kelompok C untuk bertanya kepada kelompok A. Jika Anda tidak puas, langsung saja potong, begitu ya, karena waktunya terbatas. Silakan. Kami akan menanyakan pertanyaan yang sama karena mungkin dari kelompok B tadi belum menjawab seperti keinginan dari kami, tujuan kami. Bagaimana caranya menjerakan koruptor yang ada di Indonesia ini? Baik, silakan, waktunya 1,5 menit Ibu, saya mulai dari sekarang. Kami berusaha menjawab bahwa sikap apa Bu? Mohon maaf mic-nya.
Sikap apa untuk menghadapi budaya anti korupsi ini? Sebenarnya simpel saja. Semuanya itu tergantung dari unsur keteladanan. Bagaimana korupsi itu supaya tidak terjadi? Itu bagaimana supaya pemimpin itu sendiri misalnya seperti di Solo, wali kota kita itu sudah bersih korupsi, pemimpinnya itu sudah memberikan contoh keteladanan. Tidak mungkin di bawahnya otomatis juga pemimpinku saja seperti itu. Nah, ini ada bicara seperti itu ya. Ini bukan masalah karena Pak Wali ada di sini, itu contohnya pemimpin mempunyai keteladanan, itu satu. Yang kedua, kita memberikan sosialisasi penanaman budaya ewoh kepekewoh. Ini juga sebuah kearifan lokal bahwa kita orang Jawa itu budaya ewoh pekewoh. Itu kalau korupsi itu juga ada rasa malu dan tidak percaya diri. Tambahkan atau ingin sedikit membantah? Tambahan. Bersih tidak akan membuat koruptor itu jera, justru malah bisa berlindung. Lah itu yang atas bersih semua. Kalau saya melakukan mungkin tidak konangan gitu. Oke. Ada wacana misalnya memiskinkan koruptor. Bagaimana pendapat Anda? Kalau saya tetap dalam pemerintahan untuk menghilangkan korupsi atau meminimalisir, kita harus menyelenggarakan. Waktunya habis Ibu, terima kasih. Dan sekarang giliran Anda bertanya kelompok A kepada kelompok C. Silakan. Ini penerapan di lapangan aja. Anda sebagai aparat kelurahan, bila ada warga yang minta tolong dibuatkan surat pindah fiktif, bagaimana sikap Anda? Apakah ini termasuk korupsi dan kaitkan dengan konstitusi? Oke, silakan menjawab. Waktunya 1,5 menit. Saya mulai dari sekarang. Surat pindah fiktif. Dia memberikan imbalan uang untuk membuat surat fiktif ini. Oke. Bagaimana sikap Anda? Hidup kita berperilaku dan berpegangan pada Pancasila. Yang intinya di situ kita sebagai aparat negara harus bersih dan bebas dari korupsi. Untuk melayani hal-hal yang bertentangan dengan hukum harus kita tolak. Apalagi itu memberi tip-tip yang bersifat korupsi dengan tegas dan tidak mengurangi rasa kekeluargaan, kita tolak masalah itu. Walaupun itu sepupunya suami Ibu? Iya. Yang kebetulan pengusaha batik terkenal? Iya, kita tolak. Karena undang-undang kependudukan sudah ada sekarang, jadi sangat rawan masalah kependudukan. Mungkin bisa saya tambahkan karena waktunya masih. Kalau di kami mungkin bisa dibuktikan panjenengan kekeluargaan. Maaf habis. Iya, terima kasih, kita berikan aplaus terlebih dahulu. Dan giliran A ke B. Sekarang A silakan memberikan pertanyaan kepada B dan B akan menjawabnya. Waktunya 1,5 menit. Silakan A. Pertanyaannya, misalnya Pak Wali Kota kita, Pak Jokowi ini mantu. Iya. Kalau mantu itu kan banyak hadiah, banyak sumbangan, mungkin juga pengusaha, salah satu pengusaha di Solo itu memberikan kunci mobil, tapi dengan mobilnya Pak. Oke. Bukan kuncinya saja. Menurut pendapat Anda bagaimana seperti ini dan apa yang harus dilakukan oleh Pak Wali Kota? Terima kasih. Jadi Ibu ini rencananya menggantikan Pak Jokowi nanti. Begitu. Karena berandai-andai kalau seandainya mantu, bagaimana seharusnya sikap Pak Jokowi? Silakan Ibu dijawab, waktunya 1,5 menit, saya mulai dari sekarang. Pemberian hadiah atau gratifikasi apabila dengan maksud ada keinginan yang dikabulkan dari pemberi hadiah kepada pejabat, ini tidak diperbolehkan, ini termasuk perbuatan korupsi. Bagaimana Anda mengetahui ketika Anda menyelenggarakan pesta perkawinan anak Anda, pejabat atau pengusaha tersebut ada maksud kepada Anda? Ini yang tahu Pak Jokowi, karena yang diberi Pak Jokowi. Baik, kalau sikap Anda saja seperti apa? Ya, kalau itu saya, kita harus, apakah kita ada hubungan dengan orang tersebut, kira-kira orang tersebut ada maksud tertentu apa tidak. Jadi kita evaluasi dulu, apakah dia menggunakan kewenangan kita untuk meloloskan sesuatu, mungkin dia punya kepentingan di balik itu. Oke, ada pertanyaan memang lanjutan? sulit. Iya, baik, silakan dilanjutkan.
Sudah ya Bu ya, ada pertanyaan lanjutan, masih ada waktu. Belum puas. Pak Jokowi harus bersikap seperti apa setelah mantu itu menerima sumbangan yang sangat banyak dan mewah? Kalau Ibu diam menjadi saja? penasehat spiritual dari Pak Jokowi, apa saran Ibu kepada Pak Wali Kota? Ini saya mengira Pak Jokowi dengan kearifannya akan bisa menentukan sikapnya. Sikapnya yang seperti apa? Oke, baiklah, waktunya sudah habis. Kita berikan aplaus sekali lagi. Tinggal satu lagi, karena kelompok B belum bertanya kepada kelompok A. Silakan kelompok B. Ya, terima kasih. Saya akan tanyakan berkenaan dengan banyak kejadian korupsi yang kita dengar di media massa. Padahal ada undang-undang anti korupsi, undang-undang nomor 31 tahun 1999, junto undang-undang nomor 20 tahun 2001. Nah, tetapi korupsi nyatanya masih ada. Bagaimanakah, apakah yang perlu dirubah? Apakah substansinya, atau strukturnya, atau budayanya, kulturnya? Itu Oke, saja. Ya. Baiklah, silakan menjawab, waktunya 1,5 menit. Kami berusaha menjawab, sebenarnya tidak usah merubah banyak hal. Yang terpenting semua ada pada diri sendiri, yaitu juga struktur bagaimana struktur organisasi birokrasi kita. Itu yang terpenting adalah suri toladan pimpinan terhadap anak buah. Itu untuk sementara seperti itu. Barangkali Bu Sekretaris bisa Kami menambahkan kenapa korupsi tetap banyak. Yang pertama itu karena penegakan hukum di Indonesia ini belum maksimal, masih tebang pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak adanya suri toladan pimpinan kita, misalnya DPRD, MPR dan sebagainya, itu sikapnya seperti itu dan malah beramai-ramai untuk melakukan korupsi. Korupsi berjamaah. Ya, korupsi Oke. berjamaah. Silakan dilanjutkan, masih ada waktu Bu. Di samping itu juga lunturnya budaya malu, karena sebenarnya kita di Solo ini kan punya kearifan lokal, budaya malu, ewoh pekewoh, itu perlu dikembangkan lagi supaya korupsi ini bisa hilang, diminimalisirkan di Solo ini. Oke. Sehingga Silakan Ibu tercipta menambahkan. Solo bebas korupsi. Oke, baiklah. Kita berikan aplaus kepada ketiga kelompok ini, kepada Kelurahan Kepatihan Wetan, kelompok A, Kelurahan Serengan, kelompok B, dan Kelurahan Kerten, kelompok C. Sekarang kita nantikan seperti apa hasil, siapakah pemenang ketiga, kedua, dan pemenang pertama dari lomba debat lurah, paham Pancasila, konstitusi, dan anti korupsi. Tetaplah bersama kami. Bekerja sama dengan MKTV. Ya, kita kembali di Suara Anda, Suara Konstitusi. Ini adalah segmen terakhir dalam debat lurah, paham Pancasila, konstitusi, dan anti korupsi. Dan saatnya Dewan Juri untuk mengumumkan pemenang. Untuk itu saya persilahkan, saya akan panggil Ketua Dewan Juri, Profesor Arief Hidayat SH. Pak Arief, silakan. Saya selaku Ketua Dewan Juri mengumumkan hasil lomba sadar Pancasila dan Konstitusi. Dari hasil penilaian yang dilakukan oleh para juri yang terdiri dari 9 orang juri yang bergelar Profesor Doktor dan Doktor yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia, mewakili Indonesia. Yang pertama, 9 orang juri bersepakat untuk juara 3 Kelurahan Serengan
Juara satunya adalah Kerten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ke depan silakan seluruhnya. Juara ketiga dari Kelurahan Serengan akan mendapatkan trofi dari MK, 3 buah komputer jinjing alias laptop, dan juga uang sebesar 9 juta rupiah. Dan saya persilakan Pak Joko Widodo, Wali Kota Surakarta, untuk memberikan hadiah kepada juara kedua, yakni dari Kelurahan Kepatian Wetan. Selamat sekali lagi kepada Kelurahan Kepatian Wetan, sebelumnya kepada Kelurahan Serengan juga selamat mendapatkan trofi dari Mahkamah Konstitusi, 3 buah laptop dan uang 12 juta rupiah. Iya, baiklah, dan untuk juara pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Mahfud MD untuk memberikan hadiahnya. Trofi juga dari Mahkamah Konstitusi, 3 buah laptop dan juga uang sebesar 15 juta rupiah. Ya. Dan pemirsa, tuntas sudah jumpa kita dalam Suara Anda, Suara Konstitusi untuk malam hari ini. Dan kita akan kembali dalam Suara Anda, Suara Konstitusi bulan depan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Alwi pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bekerja sama dengan MKTV.